Hai Sobat Wiki, bertemu lagi dalam Top 5 News on the Week bersama saya Saradita dan juga rekan saya. Saya Magi. Nah, kali ini saya dan Sarah akan membahas 5 berita trending dalam kurun waktu 10-16 Agustus 2020. Gitu, Sarah. Langsung saja kita ke berita yang pertama ya. Ada aktivis Veronica Komang yang diminta pemerintah untuk mengembalikan dana beasiswa sebesar 773. Nah, dana ini merupakan dana ketika dia studi di universitas yang ada di Australia pada 2016 silam. Nah, Veronica ini mengatakan bahwa hukuman ini diberikan kepada dia untuk membungkam. Karena Veronica ini kan kita tahu ya, dia sering membahas soal kasus HAM yang ada di Papua. Jadi ini kabarnya juga sudah keempat kalinya pemerintah memberikan peringatan kepada Veronica Komang. Nah, terkait hal ini, Veronica juga memberikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal keadilan. Berikut selengkapnya. Pemerintah memberikan hukuman finansial kepada aktivis kontroversial Veronica Komang. Permintaan pengembalian beasiswa tersebut dimandatkan pemerintah melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau PPDB. Veronica diminta untuk mengembalikan uang beasiswa saat dirinya menempuh pendidikan master di Australia pada 2016 lalu. Jumlah uang beasiswa tersebut fantastis dan mencapai 773 juta rupiah. Dia mengatakan hukuman ini diberikan agar dirinya bungkam, terutama soal isu hak asasi manusia di Papua yang menjadi agenda Veronica Komang. Dikutip dari Kompas TV, hukuman kali ini merupakan keempat kalinya yang didapat oleh Veronica Komang. Sebelumnya, Veronica mendapat sejumlah sanksi dan hukuman lain, termasuk upaya kriminalisasi dari pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga sempat mendesak Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap dirinya. Ada pula ancaman untuk membatalkan paspornya. Veronica mengatakan alasan pemerintah meminta kembali uang beasiswa itu karena dirinya dianggap tidak mematuhi ketentuan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studi. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Veronica Komang. Dirinya mengaku sempat pulang ke Indonesia pada 2018 usai lulus dari studi program Master of Laws di Australian National University. Diakui oleh Veronica, saat itu dirinya memang tidak ke Jakarta, melainkan ke Jayapura untuk melakukan sejumlah advokasi terkait isu HAM di Papua. Setahun kemudian, pada Maret 2019, dia juga pulang ke Indonesia setelah mengunjungi Swiss untuk berbicara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, Veronica mengaku memberikan bantuan hukum pro bono pada para aktivis Papua di 3 pengadilan berbeda di Timika, Papua. Menurutnya, hukuman finansial yang ditujukan kepadanya menunjukkan Kementerian Keuangan telah mengabaikan fakta bahwa dirinya sempat kembali ke Indonesia setelah lulus masa studi. Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengabaikan fakta bahwa dirinya telah menunjukkan keinginannya kembali ke Indonesia. Dengan catatan, Veronica Komang dibebaskan dari segala tuduhan dan ancaman. Veronica mengatakan dirinya tercatat dan masuk dalam daftar pencarian orang hilang atau DPO pada Agustus 2019. Oleh sebab itu, dia menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar bersikap adil dan netral. Berlanjut di berita kedua, pelaku pemerkosaan dari Bintaro, Tangerang Selatan setelah 1 tahun akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku bernama Rafli Izamalah selama ini telah bersembunyi di rumahnya dan disembunyikan oleh orang tuanya. Korban berinisial AF bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus 2020. Dari keterangan korban, pelaku sering mengirimi foto maupun video yang tak senonoh melalui DM Instagram. Pelaku pemerkosaan di Bintaro, Tangerang Selatan akhirnya berhasil ditangkap setelah 1 tahun. Pelaku bernama Rafli Izamalah yang sebelumnya sempat sembunyikan masalahnya dan melenggang bebas selama 1 tahun. Korban berinisial AF bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan Senin 10 Agustus 2020. Dari keterangannya, dia mengatakan bahwa pelaku sering mengirimi foto dan video porno melalui direct message Instagram. Tak cuma sekali, teror berlangsung berkali-kali hingga AF sangat terganggu dan trauma. Ia mengaku selang beberapa hari setelah menjadi korban pemerkosaan pada 13 Agustus 2019 silam, Rafli mengirimkan pesan kepadanya. Selain mengirimkan sejumlah gambar atau foto porno, Rafli juga mengirimi teror kata-kata.
Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharrem Wibisono Adi Pradono mengatakan Rafli ditangkap aparat kepolisian di rumahnya, yang ternyata masih satu wilayah dengan TKP pemerkosaan dan penganiayaan pada Minggu 9 Agustus 2020. Selama ini, kepolisian sempat kesulitan menangkap pelaku, lantaran pihak keluarga menyembunyikannya. Berlanjut ke berita ketiga, anak dari politisi Amin Rais terlibat pertikaian di kabin pesawat Garuda Indonesia. Diketahui Ahmad Mumtaz Rais ini terlibat keributan dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulangu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Direktur Utama Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia menjelaskan keributan antara anak Amin Rais dan Wakil Ketua KPK dalam kabin pesawat beberapa waktu lalu. Diketahui anak Amin Rais yang juga merupakan mantan anggota DPR, Ahmad Mumtaz Rais, terlibat keributan dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulangu. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan resminya pun membeberkan keduanya terbang dengan rute penerbangan Gorontalo Makassar Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2020 malam. Peristiwa bermula ketika Mumtaz Rais kedapatan menelpon menggunakan ponsel sewaktu pesawat melakukan pengisian bahan bakar saat transit di Makassar dari Gorontalo. Kru kabin kemudian menghampiri dan menegur, namun diduga Ahmad Mumtaz Rais tidak mengindahkan imbauan dari awak kabin. Hal tersebut mengakibatkan Nawawi Pamulangu yang duduk di kelas bisnis ikut menegur anak dari Amin Rais ini. Mumtaz Rais tak terima oleh teguran Nawawi sehingga terjadilah adu argumen antar penumpang. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Nawawi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Adi Ferdinand Saputra mengatakan masih mendalami kasus tersebut dan memeriksa keterangan sejumlah pihak terkait. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 15 Agustus 2020, Mumtaz Rais meminta maaf atas kegaduhan yang timbul di publik akibat perselisihan di kabin pesawat Garuda Indonesia beberapa waktu lalu. Politikus PAN itu mengaku sedang kelelahan sehingga mudah terpancing emosi. Berlanjut ke berita keempat, ada kasus perundungan yang terjadi di Kota Solo, tepatnya di alun-alun selatan. Nah, perundungan ini melibatkan 9 remaja yang kini video perundungan itu menjadi viral di sosial media. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 10 Agustus 2020 dan salah satu pelaku menampar korban karena saling ejek tadi. Nah, orang tua dari korban mengaku terkejut dengan kejadian ini. Berikut informasi selengkapnya. Kasus perundungan remaja yang terjadi di alun-alun selatan Kota Solo menjadi viral. Pasalnya, video yang menunjukkan aksi bully dari 9 remaja putri tersebut tersebar di media sosial. Kejadian tersebut diketahui bermula karena tindakan saling ejek yang terjadi pada Senin 10 Agustus 2020. Setelah itu, salah satu pelaku pun melakukan tindakan kekerasan dengan menampar korban. Orang tua korban, Wahkito, mengaku kaget melihat video perundungan yang terjadi pada anaknya itu. Dia mengetahui kejadian yang menimpa putrinya tersebut dari media sosial dan rekannya. Sejak aksi perundungan tersebut, tidak terlihat gelagat yang berbeda dari putrinya selama berada di rumah. Dia bahkan tidak mengenal anak-anak yang berada dalam video itu. Wagito menceritakan putrinya pamit hendak pergi ke rumah temannya saat peristiwa itu terjadi. Dia berharap kejadian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat mereka masih anak-anak. Lebih lanjut, Wagito mengatakan peristiwa ini akan menjadi bahan introspeksi diri agar kedepannya anak-anak lebih berhati-hati dalam bergaul. Dan berita yang kelima menjadi berita yang terakhir. Presiden Jokowi memastikan bahwa bantuan langsung tunai sebesar 600.000 kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta akan cair dalam 2 minggu ini. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi posko penanganan COVID-19 di Kodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Agustus 2020 lalu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada karyawan swasta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan langsung tunai atau BLT bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta dipastikan akan cair dalam waktu 2 pekan ini. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi posko penanganan COVID-19 di Kodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Agustus 2020. Jokowi juga menekankan bantuan berupa uang senilai 600.000 ini akan diberikan selama 4 bulan kepada pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan sejumlah syarat
yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan tersebut. Di antaranya adalah calon penerima bantuan haruslah merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian, pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Hal ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal itu, pemerintah juga memberikan sejumlah bantuan lain kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bantuan ini diberikan guna mendorong daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia yang terkontraksi atau minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler dalam minggu ini. Saya Sarah dan juga Dan saya Maggie. semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.